Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita ketemu kembali di Midweek sore ini. Tetap semangat ya. Kita mau terlebih dahulu memuji dan menyembah nama Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami kembali bisa diteguhkan lewat firman-Mu. Biar Tuhan Kau yang akan persiapkan hati-hati kami, pendengaran kami, supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga kami sekalian yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan selanjutnya acarakan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tony Mulia. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat MWW Community. Nama saya Pastor Tony Mulia. Kebetulan saya lahir di Sukabumi tahun 1955. Jadi tahun ini usia saya adalah yang ke-65 tahun. Dan saya berdomisili sekarang di Jakarta. Kegiatan saya sebagai salah satu pimpinan di Jaringan Doa Nasional. Lalu banyak bergerak dalam bidang penyembahan. Dan di tempat saya berada ini adalah tempat kami sebut The House of Worship, rumah penyembahan, dan ada doa yang dinaikkan di tempat ini 24 jam setiap hari. Walaupun saat ini masih ada pandemi COVID-19, tapi sampai hari ini kita tetap berdoa buat bangsa ini. Dan belum lama, tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus yang lalu, kita membuat doa pujian penyembahan selama 40 hari kali 24 jam.
dan diikuti oleh hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri, Amerika, dari Kanada, dari Asia, banyak yang ikut dalam penyembahan 24 jam kali 40 hari. Nah, saya ingin bicara sedikit di sini tentang yang namanya worship atau penyembahan. Menurut pandangan saya, hari-hari ini ada satu ayat yang harus jadi rema buat kita semua, yaitu dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan seperti ini di Alkitab. Saya baca, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, saudara. Nah, mungkin beberapa waktu ini saudara mendengar tentang ada yang namanya doa, pujian, dan penyembahan. Menurut saya ini harus dibuat 3 kategori. Yang pertama, doa. Doa adalah sesuatu yang kita mohon kepada Tuhan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan dari apa yang kita tahu, kita inginkan, atau kita butuhkan kepada Tuhan. Itu namanya doa. Doa adalah bagian manusia untuk menyampaikan hasratnya ke hadapan Tuhan, doa. Nah, yang kedua, pujian. Pujian adalah bagaimana kita mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau manusia dengan manusia, kita meninggikan Tuhan. Jadi sifatnya adalah ada 3 part, yaitu manusia, dan Tuhan. Itu adalah pujian. Dan lagu pujian ya tentunya cenderung lebih cepat intonasinya, lalu lebih gembira, sifatnya lebih lebih atraktif gitu. Itu adalah yang namanya pujian, karena ada manusia dan Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya, mari puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Ada katanya, yaitu adalah pihak ketiga. Atau mungkin lagu yang lain, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Kita adalah saudara dan saya, manusia, ada Tuhan gitu. Nah, maksud saya kembali, doa adalah sesuatu yang memang Tuhan tetapkan kita harus tetap berdoa. Ayat terpendek di Alkitab katakan kita tetap berdoa. Pujian adalah keinginan Tuhan, adalah dalam Mazmur 100, Tuhan senang dipuji, disembah, Tuhan senang diagungkan oleh kita bersama-sama. Tapi hari ini, mungkin saat ini yang saya ingin angkat lebih dalam lagi tentang yang namanya penyembahan, saudara. Yang satu penting, yang dua penting, tapi penyembahan adalah lebih penting. Ini adalah manusia mengucapkan satu pada Tuhan. Yang ini bagaimana kita bersama-sama, 3 part, lalu kita mengagungkan Tuhan. Tetapi yang ketiga, yang namanya penyembahan adalah bagaimana manusia kita berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kita bicara dengan Tuhan. Dan saya percaya juga kalau kita bicara dengan Tuhan, Tuhan juga bisa bicara dengan kita. Saya ingin terangkan lebih jelas tentang worship, tentang penyembahan. Nah, beda dengan tadi lagu pujian. Kalau penyembahan itu sifatnya kita lebih dekat dan lebih intim, lebih melekat dengan Tuhan. Ya, saya kasih contoh gini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
di hidupku. Lagu penyembahan ini kita udah berbicara pribadi dengan Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ada dua bagian saja, kita sudah tidak perhatikan lagi orang-orang di sekitar kita. Jadi penyembahan, kita masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi kehendak kita kepada Tuhan, apa yang menjadi pengagungan kita kepada Tuhan, itu adalah penyembahan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan di ayat ini bicara bukan bilang sudah tiba saatnya bahwa pemuji-pemuji benar atau mungkin pendoa-pendoa benar, tapi penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Saya percaya ini adalah waktunya kita menjadi penyembah. Makanya nggak kebetulan ada midweek worship community. Kenapa? Ya Tuhan mau disembah, Tuhan mau diagungkan, Tuhan mau dimuliakan. Nah, kata worship itu sendiri adalah ya penyembahan, atau kita sebut dengan proskuneo. Kita makhluk proskuneo di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita memang mau menyembah Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, dan kalau kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan mau kita jangan bawa masalah kita kepada Tuhan. Beda dengan pada waktu doa. Doa, saudara menyampaikan masalah saudara, pergumulan saudara, problem saudara pada Tuhan. Tapi kalau penyembahan, saudara nggak usah bawa lagi masalah saudara kepada Tuhan, saudara. Jadi penyembahan, saudara hanya mengagungkan Dia, meninggikan Dia, membesarkan Dia, memuji Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia, dan Dialah segala-galanya buat kita, saudara. Harus bisa dibedakan. Makanya waktu menyembah, sekali lagi, jangan bawa masalah saudara kepada Tuhan, tapi sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, satu kali ketika saya ada di Hong Kong bersama dengan para hamba Tuhan dari berbagai negara yang ada di dunia, saudara, ada dari Kanada, dari Amerika, dari dari Jepang, dari China. Lalu ada seorang dari Jepang tanya gini sama saya, Pastor Tony, do you know what is the meaning of busy in Japan? Oh, saya bilang nggak tahu. I don't know, saya bilang. Dia katakan busy itu menurut dia dua konsonan katanya. Busy, orang yang busy itu artinya orang yang hatinya, B itu artinya hati katanya, C itu artinya hilang katanya. Orang yang sibuk hatinya hilang buat Tuhan. Jadi perhatikan nih, orang yang sibuk hatinya hilang buat Tuhan. Lalu ada seorang datang dari China bilang begini, oh kamu sibuk artinya hatinya hilang. Kalau dalam Chinese karakter busy itu dua konsonan juga artinya. Busy artinya B itu hati katanya, C itu mati. Jadi kalau orang yang sibuk hatinya mati buat Tuhan. Wah, ini buat saya rasanya terbuka banget gitu, bahwa kalau kita ingin menyembah sama Tuhan, kita harus tanggalkan segala kesibukan kita, saudara. Kadang-kadang kesibukan kita nggak bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Kesibukan kita tidak bisa membuat kita intim dengan Tuhan. Kesibukan kita tidak bisa membuat kita akhirnya dekat dengan Tuhan, saudara. Ini perhatikan, sangat penting dalam hal ini. Jadi orang yang sibuk, hatinya sulit untuk ketemu dengan Tuhan. Makanya saya katakan, kalau menjadi penyembah, waktu masuk ke ruangan penyembahan, masalahmu, persoalanmu, kesibukanmu, taruh di luar pintu sana. Jangan dibawa ke dalam ruang saudara menyembah. Saudara menyembah, saudara ketemu Tuhan, bicara dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Ada amin, saudara? Penting nih ya. Jadi sekali lagi, satu kali Yesus
ditanya sama para ahli Taurat dan orang Farisi, dikatakan begini, Tuhan, dari seluruh hukum Taurat katanya mana bagian yang paling penting, yang utama? Lalu Yesus katakan yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Jadi yang dimaksud adalah kalau kita ingin menjadi penyembah Tuhan, saudara harus memberikan hatimu 100% buat Tuhan. Seringkali manusia hatinya dipenuhi dengan kesibukan, persoalan, masalah, kosongkan. Kalau saudara menyembah 100%, hatimu harus bisa kau berikan buat Tuhan. Ini yang saya pelajari sekian lama. Saya belajar kalau saya masuk dalam ruang penyembahan, handphone gak pernah saya bawa, masalah saya gak pernah pikirkan, problem saya gak urus lagi. Tapi kita mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Ada penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran seperti itu. Karena seringkali kesibukanmu mengganggumu sehingga engkau tidak bisa memberikan 100% hatimu buat Tuhan. Saya seringkali kasih contoh begini. Kalau saudara misalnya seorang suami atau istri lah, saudara mau nggak istrinya hatinya nggak 100% buat saudara, tapi hatinya 5% diberikan kepada pria lain? Pasti saudara nggak mau. Atau mungkin saudari perempuan sebagai ibu, suaminya kan nggak boleh dong hatinya diberikan 5% buat perempuan lain, harus 100% buatmu. Ya saya percaya Tuhan juga begitu. Kalau dia mau disembah, harusnya saudara menyembah dia 100% hatimu buat Tuhan. Dan maaf, kadang-kadang buat kita hamba Tuhan, pelayanan kita juga membuat kita sibuk, saudara. Kegiatan gereja membuat kita sibuk, sehingga kita gak punya waktu lagi untuk masuk duduk di kaki Tuhan. Sibuk, pelayanan, dan akhirnya kita gak punya waktu lagi untuk menjadi penyembah Tuhan. Bahaya. Saya pernah alami kira-kira 6 tahun yang lalu. Karena saking sibuknya, tadinya saya penyembah Tuhan tiap hari, pagi bangun pagi nyembah, lalu setelah saya sibuk pelayanan terus, nggak ada berhentinya, nggak pernah bangun pagi lagi karena pelayanan. Hati-hati. Saya pernah saya cut hampir 70 sampai 100 pelayanan, saya cut semua, lalu saya kembali kepada bagaimana kita menyembah Tuhan yang benar. Karena pekerjaan Tuhan, artinya pelayanan, bisa jadi berhala juga, saudara. Kita nggak intim. Saya percaya pelayanan Maria lebih penting dari Marta. Bukan Marta nggak penting, saudara, tapi kegiatan Marta kadang-kadang menghilangkan yang Tuhan Yesus katakan lebih penting Maria, tersungkur di kaki Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, saya percaya begini, kalau saudara punya keintiman dengan Tuhan, kalau saudara bisa dialog dengan Tuhan lewat worship, ada 4 hal yang nanti saudara akan dapatkan, saudara. Lewat keintiman, yang pertama, saudara pasti akan mengalami yang namanya revelation. Saya bisa nanti tunjukkan kepada saudara, di sini tertulis revelation. Artinya kalau saudara dekat intim dengan Tuhan, saudara bisa dapat pewahyuan. Ada firman Tuhan yang teringat di pikiran saudara, atau firman yang ada rema di hati saudara. Itu artinya apa? Tuhan bicara dengan saudara. Orang penyembah yang intim, yang melekat dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara dengan saudara. Yang kedua, kalau saudara menjadi penyembah yang benar dan 100% hatimu diberikan kepada Tuhan, pasti ada
yang namanya manifestation, manifestasi, saudara. Ya, bisa saudara merasakan merinding, tiba-tiba merinding, ada Shekinah glory. Ya, tapi nggak semua merinding, saudara, dilawat Tuhan. Lewat kuburan juga bisa merinding juga, saudara. Ya, nanti saudara bisa bedakan kalau saudara intim dengan Tuhan, the Shekinah glory itu nggak bisa dibohongi. Saudara bisa merasakan ada hadirat Shekinah glory. Itu manifestasi. Bisa juga dengan air mata saudara yang nggak bisa saudara tahan. Itu menandakan Tuhan bisa manifestasi dalam hidup saudara. Tapi nggak semua air mata saudara keluar air mata dilawat Tuhan. Kejepit pintu juga bisa keluar air mata, tapi bukan dilawat Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, setiap orang yang intim dengan Tuhan, penyembah yang intim dengan Tuhan, kalau dilawat Tuhan, air matamu tidak bisa ditahan. Itu artinya apa? Tuhan mau dekat dengan saudara. Dan yang ketiga, saudara, ya, kalau saudara menjadi penyembah yang dekat, melekat dengan Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya impartasi. Impartasi karunia diinjek kepada saudara. Bisa karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia kesembuhan, karunia iman, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Bisa Tuhan berikan kepada saudara kalau saudara intim. Jadi nggak berasa kalau kita terus dekat dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang mengimpartasikan sesuatu buat saudara. Memang saudara, sesuatu yang kita lakukan terus-menerus bisa membuat dua hal. Yang pertama, orang yang lakukan segala sesuatu terus-menerus itu ada rasa jadi bosan. Gitu lagi. Tapi saya mau katakan, ada juga yang melakukan terus-menerus bukan bosan, tapi jadi ahli. Contoh, tukang bakso. Ada orang jual bakso tiap hari, jual bakmi. Kalau ditanya gimana, udah lama, iyalah saya mau begini. Ya dia nggak pakai hati, cuma sekadar dagang begitu aja. Lalu ya ginilah gitu, maju-maju. Tapi ada orang yang jual bakso, jual bakmi. Ya di Medan saya pernah lihat, itu bakminya bisa dilempar ke atas, diambil lagi. Wah, diputer-puter baksonya dan menarik perhatian banyak orang sehingga orang bisa antri ke tukang bakso, saudara. Artinya apa? Kalau kita lakukan terus-menerus bukan bosan, tapi jadi ahli, saudara. Demikian pula dalam hal penyembahan. Ada orang yang melakukan jadi bosan karena gitu lagi, lagunya itu lagi itu. Tapi ada yang kedua, waktu saudara lakukan, saudara menjadi ahli. Biasanya mungkin waktu penyembahan pertama 2 jam baru merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau sering dilakukan, saudara satu lagu pertama pun saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, the presence of God. Itu saudara menjadi ahli. Dan yang terakhir, saudara, ya saya ulangi, yang pertama ada revelation, yang kedua ada manifestation, yang ketiga ada impartation, yang keempat ada demonstration. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara melekat dengan Tuhan, saudara intim dengan Tuhan, Tuhan ingin saudara mendemonstrasikan kuasanya, mukjizatnya. Tuhan ingin saudara mempertunjukkan Tuhan lebih hebat dari apapun yang ada di kolong langit ini. Sebagai penutup, saya beberapa bulan yang lalu mengalami penyakit COVID-19. Lalu saya sebagai gembala sidang di gereja ini, wakil saya 5 hari setelah kena meninggal dunia. Salah satu jemaat kami pun meninggal, usianya lebih muda dari saya. Dan saya ya hampir sama di gereja yang sama mengalami hal itu, saudara. Memang pertamanya saya takut, ini jangan-jangan Tuhan panggil. Tapi saya ambil keputusan dan saya bertobat waktu itu karena udah lama
nggak punya keintiman dengan Tuhan. Saya diisolasi di kamar setiap hari, pagi, siang, malam saya ambil gitar, saya penyembahan di hadapan Tuhan. Yang luar biasa, saya mungkin masih positif COVID. Hari keempat nggak terasa apapun. Hari kelima saya sehat, walaupun dites masih positif. Dan akhirnya saya bisa sembuh total sampai hari ini. Bukan karena obat, dan karena sampai hari ini belum ada obat untuk COVID-19. Ya, saya cuma makan vitamin yang apa adanya, tapi menurut saya yang menyembuhkan saya adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Ada worship, ada penyembahan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan manifestasi pada diri saya. Itu yang mungkin saya sampaikan hari ini buat saudara. Ingat sekali lagi, doa penting, pujian penting, tapi jauh lebih penting adalah penyembahan. Hasil dari penyembahan, saudara bisa mendapat revelation, saudara bisa mendapat manifestation, saudara akan dapat impartation, saudara akan dapat demonstration daripada Tuhan. Selamat menyembah buat Midweek Worship Community. Salam buat semua orang Sukabumi dan salam buat semua orang Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami untuk bangkitnya penyembah-penyembah benar di akhir zaman, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah bukan cuma kami, tapi seluruh dunia, seluruh umat manusia secara global Tuhan, mereka menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia mulai dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Berkati pimpinan kami di DPR, MPR, TNI maupun Polri. Semuanya berkati dengan urapan dari Tuhan. Biarlah pemerintahan kami boleh mengatasi setiap masalah yang saat ini terjadi Tuhan, terutama dalam COVID-19. Biar kami boleh keluar dari masalah ini, dan kami percaya semua karena Engkau. Berkati juga Tuhan pemerintah yang ada dari mulai tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kota madya, sampai kecamatan, sampai kelurahan, bahkan sampai ke RW dan RT. Engkau berkati semua pemimpin yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau tak lupa juga untuk Amerika Tuhan, yang saat ini mungkin sedang dilanda begitu banyak masalah dan persoalan yang sedang dihadapi. Tuhan, Engkau juga pemilik dari Amerika. Berkati Amerika, terutama Presiden Trump yang saat ini sedang mengalami masalah dan gejolak yang begitu luar biasa. Damaikan Amerika, berkati Amerika supaya negeri ini semakin dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan mencari Engkau lewat masalah yang dihadapi ini. Terima kasih, berkati bangsa-bangsa yang dari seluruh dunia, biar setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Akhirnya terimalah damai sejahtera, anugerah, rahmat, sukacita, kekuatan, dan kelimpahan dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian yang mengikuti Midweek Worship ini, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Kita sama-sama katakan amin.